Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdullah dengan NIM 124203007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persoalan. Baik, yang pertama di sini ada pembahasan mengenai ilmu fonologi. Apa sih definisi ilmu fonologi itu? Ilmu fonologi secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phone, yang mana artinya bunyi. Kemudian ada juga logos, yang mana artinya ilmu. Maka secara harfiah, fonologi merupakan ilmu bunyi. Fonologi juga merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Maka dapat diartikan ilmu fonologi yaitu cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi juga mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Kemudian lanjut kepada pembagian cabang-cabang dari ilmu fonologi, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yang mana fonetik cabang ini merupakan cabang yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bunyi manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, yaitu seperti meliputi organ-organ tubuh yang ada di badan manusia gitu, seperti paru-paru, bibir, lidah, dan sebagainya gitu, yang dimana organ-organ tersebut bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi tersebut diklasifikasikan. Kemudian yang ketiga ada fonetik akustik. Nah, fonetik akustik ini merupakan cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik, yaitu meliputi frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Nah, frekuensi itu merupakan gerakan partikel secara gelombang atau berirama gitu. Seperti contoh kita misal menggerakkan tangan kita berayun-ayun dari depan ke belakang gitu. Nah, dengan menggoyangkan tangan ke depan dan ke belakang itu tidak akan tertimbul suara ataupun bunyi. Tapi tanpa kita sadari, dengan menggoyangkan tangan ke depan dan ke belakang tersebut akan menimbulkan gelombang udara yang kecil gitu, yang cukup terasa oleh kulit saja gitu. Kemudian yang kedua ada amplitudo. Amplitudo merupakan intensitas suara. Maksudnya suara itu bisa didengarkan karena ia keras dan serta bergantung pada jarak. Kemudian yang ketiga ada resonansi. Resonansi itu terjadi bila suatu benda bergetar karena pengaruh dari suatu bunyi gitu, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Kemudian yang terakhir yaitu ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini merupakan cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika bunyi tersebut sampai ke telinga pendengar, baik dari segi psikologinya maupun jiwanya. Kemudian selanjutnya ada juga kedudukan dari ilmu fonologi itu sendiri gitu. Nah, terdapat 4 kedudukan. Yang pertama ada ilmu aswat, memberikan penjelasan bagi pembelajaran sorob gitu. Nah, tentunya dalam pembelajaran sorob, ilmu fonologi ini memiliki peran yang sangat penting gitu, khususnya dalam penjelasan sebagian dasar kalimat gitu. Contoh seperti kita dalam mengucapkan izdada dengan izdada gitu. Jika tidak ada ilmu fonologi, mungkin dalam pengucapan huruf ta dan dal itu susah dibedakan gitu. Kemudian contoh lain seperti istahama dengan izdahama gitu. Dalam pengucapannya haknya itu panjang gitu dan dipengaruhi oleh vokal patah. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu ada ilmu asal memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwiyah atau nahwu gitu, khususnya dalam batasan dan fungsional keseluruhan gitu, serta pembagiannya. Contoh bagaimana kita membatasi jumlah al-ustadzu la yahdiru hazal yaum gitu. Nah, dalam ilmu aswat ini kalimat tersebut bisa menjadi 2 bentuk kalimat gitu. Yang pertama istifham, pertanyaan, ataupun pernyataan gitu, tergantung dengan nada dan intonasi yang diucapkan oleh seseorang gitu. Kemudian kedudukan yang ketiga yaitu ada dalam pembelajaran makna kalimat ataupun bisa disebut sebagai semantik gitu. Nah, ilmu aswat juga tentunya memberikan peran dalam menjelaskan makna kalimat yang berbeda-beda gitu. Seperti contoh misal mudiratul madrasah al-jadidah gitu. Nah, dalam kalimat satu itu bisa memiliki 2 makna, yaitu antara kepala sekolahnya yang baru, mudiratul yang baru gitu, ataupun al-madrasah al-jadidahnya gitu yang baru. Kemudian yang keempat
ada juga memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi gitu, atau bisa juga disebut sebagai kamus bahasa Arab gitu. Karakteristik pengucapan kalimat, kamus juga sangat membutuhkan pada penulisan suara yang dalam, begitu juga penyusunan kalimatnya, seperti itu. Kemudian adapun juga terkait dengan urgensi dari ilmu fonologi ini, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dari aspek pelafalannya. Seperti seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap bahasa itu mempunyai karakteristik suara yang berbeda-beda, sehingga perbedaan itu menjadi pembeda dari bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Seperti contoh misal dalam bahasa Arab ada huruf dhad gitu. Nah, dalam bahasa lain kan tidak ada gitu huruf-huruf yang menyerupai huruf dhad itu gitu. Kemudian yang kedua ada juga fungsional gitu, aspek fungsional. Suara juga tidak hanya memberikan bentuk bahasa tetapi juga memberikan makna gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan, seperti kepala sekolah baru gitu. Jika terdapat bisa memiliki dua makna yang berbeda gitu, tergantung intonasi dan juga cara baca yang berbeda gitu dari seseorang gitu. Kemudian yang ketiga ada dari aspek pembelajaran gitu. Dengan lebih jelasnya, keduanya juga tidak berbeda, bahwasanya suara asal bahasa akan tetap merupakan unsur dari unsur-unsur bahasa yang inti gitu, yaitu suara kalimat dan tertib atau penyusunannya. Suara juga memiliki peran penting dalam ilmu aswat untuk membedakan antara bahasa dengan bahasa lainnya, dan barang siapa yang menginginkan belajar bahasa maka harus memiliki pengetahuan serta sistem ilmu aswat dengan pengetahuan yang sempurna. Kemudian lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu ada organ bicara. Apa sih organ bicara itu? Organ bicara merupakan sekumpulan perangkat-perangkat yang terdapat pada badan manusia, yang dimana perangkat-perangkat tersebut berperan penting dalam menimbulkan suara gitu. Dan semuanya dan di antara organ-organ tersebut ada banyak itu, dan mereka tersebut saling bekerja sama dalam menghasilkan suara gitu. Nah, lanjut kepada pembagiannya. Organ bicara itu terdapat 8 gitu. 8 organ yang berperan penting. Yang pertama ada paru-paru. Apa sih fungsinya paru-paru? Paru-paru berfungsi sebagai menghantarkan udara, yang dimana udara tersebut merupakan bahan baku suara gitu. Maka dari itu paru-paru merupakan organ yang sangat penting bagi pembentukan suara gitu. Kemudian yang kedua ada pipa udara. Nah, pipa udara ini berfungsi sebagai saluran utama dalam keluarnya udara gitu. Jadi ketika si udara dihembuskan oleh paru-paru, maka akan masuk ke pipa udara gitu. Kemudian yang ketiga ada tenggorokan. Nah, tenggorokan itu merupakan organ yang memengaruhi arus udara yang datang gitu. Jadi ketika udara telah melewati pipa udara, nah ketika di tenggorokan itu dapat kita ubah arusnya sesuai yang kita hendaki gitu. Kemudian selanjutnya ada lidah. Nah, apa sih fungsi lidah dalam pembentukan suara? Lidah ini merupakan alat artikulasi pertama dalam pembentukan suara gitu. Seperti misal kita dalam berbicara huruf L atau lam dalam bahasa Arab gitu. Nah, dalam pengucapannya lidah itu tersentuh ke dalam pada langit-langit mulut gitu, lam gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mulut. Nah, mulut memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya udara dengan lidah dalam pembentukan bunyi gitu. Jadi ketika udara telah terhembuskan dari paru-paru kemudian masuk ke rongga udara, lanjut pada mulut itu. Nah, dalam mulut itu terjadi pembentukan suara dengan bantuan lidah, gigi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada gigi gitu. Nah, gigi ini memiliki fungsi sebagai alat artikulasi pembantu dalam pembentukan bunyi gitu. Contoh kita mau mengucapkan huruf zo dalam bahasa Arab gitu. Nah, si lidah itu menyentuh pada gigi bagian depan gitu, zo. Nah, apabila gigi tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa mengucapkan huruf tersebut gitu. Kemudian selanjutnya rongga rongga mulut. Nah, apa sih rongga mulut itu fungsinya? Nah, rongga mulut ini memiliki fungsi sebagai organ yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara dalam tenggorokan. Kemudian selanjutnya ada bibir. Bibir memiliki fungsi sebagai organ yang berperan penting dalam pengucapan huruf secara jelas itu.
Seperti contoh kita mau mengucapkan huruf ba gitu. Nah, si ba itu kan dalam pengucapannya bibir itu sebelumnya tertutup dulu gitu. Kemudian ketika terhempaskan ba gitu. Jadi bibir ini sangat berperan penting dalam pengucapan beberapa huruf gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada mengenai vokal gitu. Apa sih pengertian vokal itu? Nah, menurut beberapa para ahli, vokal itu bisa disebut juga sebagai harakat, yang sebagaimana kita ketahui bahwa harakat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada domah, fathah, dan kasroh gitu. Nah, tiga 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 harakat dalam bahasa Arab tersebut memiliki fungsi itu sebagai komponen yang membuat huruf itu dapat bergerak atau dapat terbaca gitu. Kemudian ada juga macam-macam dari vokal yang dimana terdapat 6 macam. Yang pertama ada fathah pendek, seperti contoh an gitu. Nah, dalam pelafalan ain, an tersebut menggunakan fathah pendek gitu, an tidak panjang gitu. Kemudian selanjutnya ada kasroh pendek, contoh seperti kif. Contoh yang tertera tersebut yaitu pada huruf qafnya gitu, yang dimana dibaca kif, tidak panjang, tidak kif gitu, tidak terdapat pemanjangan kasroh gitu. Kemudian selanjutnya ada domah pendek, contoh seperti kun ataupun kul gitu. Kemudian yang selanjutnya ada fathah panjang. Nah, dalam fathah panjang ini terdapat pembedaan gitu dalam penulisannya juga gitu. Seperti contoh lafaz qola gitu. Dapat kita ambil contoh yaitu lafaz huruf qafnya gitu. Qola, terdapat alif yang mana alif tersebut berfungsi sebagai pemanjangan harkat gitu, atau biasa disebut juga dengan matobi'i dalam ilmu tajwid gitu. Kemudian selanjutnya ada kasroh panjang seperti contoh kila gitu. Dapat kita lihat pemanjangan kasroh tersebut dibantu dengan ya sukun gitu. Jadi bisa dibaca panjang gitu, kila. Kemudian ada yang terakhir yaitu domah panjang seperti contoh kalimat contoh kata nurun gitu. Hal tersebut tentunya dibantu oleh wawu sukun juga gitu, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi bisa dibaca panjang ya, nurun. Kemudian ada juga fungsi dari vokal itu sendiri gitu. Apa sih fungsi vokal? Vokal mempunyai fungsi sebagai perubahan makna kalimat ataupun perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan pada makna gitu. Contoh seperti lafaz dari hulmun gitu. Hulmun kan memiliki arti mimpi gitu. Namun ketika kita mengkasrokan h kecilnya, dapat berubah maknanya menjadi toleransi ataupun kesabaran gitu. Kemudian contoh lain seperti misal matorun gitu. Matorun jika toknya dibaca pendek akan memiliki makna hujan gitu. Namun ketika kita membaca toknya dengan pemanjangan fathah matorun, maka maknanya akan berubah, yakni menjadi bandara ataupun pelabuhan gitu. Baik, kemudian selanjutnya ada pembahasan dari deskripsi bunyi bahasa, yang dimana di sini kita akan menjelaskan terkait tentang meliputi huruf-huruf hijaiyah beserta penjelasan-penjelasannya yang berkaitan dengan ilmu fonologi. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada makhraj, yaitu tempat keluarnya pengucapan huruf-huruf tersebut. Kemudian thariqatu khurujil hawa atau cara keluarnya udara dalam pengucapan huruf tersebut. Kemudian wad'ul auta sautiyah, yang dimana bisa diartikan juga dengan keadaan pita suara ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Kemudian yang terakhir ada wad'ut tajwi fil fami, atau bisa juga diartikan sebagai sifat suara tersebut. Baik, yang pertama ada huruf hamzah. Huruf hamzah makhrajnya yaitu berasal dari hanjari atau bisa disebut juga sebagai tenggorokan. Kemudian thariqatu khurujil hawanya yaitu infijari, atau bisa diartikan dengan letupan gitu. Kemudian wad'ul sautiyahnya yaitu mahmus atau hamas. Jadi dalam pengucapan hurufnya tidak terdapat penekanan dalam kepala gitu. Kemudian wad'ut tajwi fil faminya atau sifat suara tersebut yaitu markuk atau tipis gitu. Kemudian yang kedua ada huruf ba.
yang dimana huruf ba ini mahrojnya yaitu syafawi atau berasal dari bibir gitu. Ba itu kan dari bibir sepenuhnya. Kemudian thariqatu khurujil hawanya atau cara udara keluarnya yaitu infijari, letupan gitu, sama seperti hamzah. Nah kemudian dari wad'ul awtari sautiyahnya, dari keadaan pita suaranya yaitu majhur gitu, atau ada tekanan gitu, atau bisa disebut juga jahar gitu. Kemudian sifat dari suara tersebut yaitu murokik gitu, murokok atau tipis gitu. Kemudian selanjutnya ada huruf ta. Mahrojnya yaitu berasal dari asnani laswi atau gigi dan gusi gitu, meliputi gigi dan gusi ta gitu kan. Ada bantuan lidah. Kemudian dari thariqatu hurujil hawanya yaitu infijari, ada letupan. Sedangkan wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus atau hamas. Dan sifat dari huruf tersebut yaitu murokik atau tipis. Kemudian selanjutnya ada huruf tha. Nah huruf tha ini mahrojnya yaitu asnani, gigi gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ikhtikaki atau bisa juga diartikan sebagai pergeseran gitu. Kemudian wad'u tajwid fil faminya, sifat suara tersebutnya yaitu tipis, murokok. Kemudian selanjutnya ada huruf jim. Nah dari huruf jim ini mahrojnya yaitu ghori atau bisa juga disebut dengan langit-langit atas gitu, seperti kita mengucapkan jim gitu, si lidahnya itu menempel ke langit-langit atas gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mazduj atau bisa disebut juga sebagai campuran. Kemudian wad'ul awtari sautiyahnya yaitu keadaan pita suaranya yaitu majhur atau hamas. Jadi dalam pengucapannya terdapat tekanan gitu, tidak hamas. Dan sifatnya murokok, tipis. Kemudian selanjutnya ada al-ha'u atau ha kecil. Ha mahrojnya itu berasal dari halki, yaitu tenggorokan juga, tenggorokan. Dan thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki atau pergeseran. Dan huruf ini juga mahmus atau hamas dan sifatnya jelas tipis gitu. Kemudian selanjutnya ada huruf ho. Nah ho ini mahrojnya itu tabqi, sama halnya dengan ho, yaitu berada dalam tenggorokan gitu, infijari. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki atau bisa disebut juga sebagai pergeseran gitu. Kemudian sifat hurufnya mahmus dan murokok, tipis. Kemudian selanjutnya ada huruf dal, yaitu huruf mahrojnya asnani laswi, yaitu antara gigi dan juga gusi. Seperti kita ucapkan yaitu dal, ada bantuan lidah dan juga gigi gitu. Gigi dan gusi gitu, antara gigi dan gusi dibantu oleh lidah. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu infijari, tenggorokan. Kemudian juga untuk wad'ul awtari sautiyahnya ini itu termasuk huruf yang majhur atau jahar gitu, terdapat tekanan pada saat mengucapkannya. Lalu sifat dari huruf ini juga murokok, tipis. Kemudian selanjutnya ada huruf zal. Mahroj dari huruf zal ini yaitu asnani, yaitu dari gigi. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki atau bisa juga disebut sebagai pergeseran. Dan wad'ul awtari sautiyahnya, keadaan pita suara dalam pengucapan huruf tersebut yaitu majhur atau jahar, terdapat penekanan gitu. Kemudian sifat dari huruf zal ini murokok. Kemudian dari selanjutnya ada huruf ro. Nah huruf ro ini mahrojnya yaitu laswi, gusi. Kemudian tikrori, ada pengulangan gitu, kayak ro gitu kan, ada getaran yang berulang-ulang gitu dalam gusi itu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit. Dan sifat dari dan keadaan pita suara dalam mengucapkan ini yaitu majhur atau jahar, dan sifatnya marquk. Kemudian selanjutnya ada huruf zai, yaitu mahrojnya asnani laswi, seperti huruf dal, yaitu gigi dan gusi gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki atau pergeseran. Dan sifat dari dan keadaan pita suara ketika mengucapkannya yaitu majhur. Kemudian selanjutnya yaitu ada huruf
Sin mahrojnya yaitu asnani laswi atau gigi dan gusi. Sin ada kontribusi dari gigi dan lidah, dari gigi dan gusi. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki dan atau bisa disebut pergeseran. Kemudian wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus, dan wad'ut tajwi fil faminya markuk. Kemudian ada huruf shin. Mahrojnya yaitu wari atau bisa disebut juga dengan langit-langit atas gitu. Jadi ketika kita mengucapkan shin ada kontribusi pada langit-langit atas gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki pergeseran dan sifatnya yaitu mahmus. Kemudian sifat dari suara tersebut yaitu tipis. Kemudian selanjutnya ada huruf sod. Nah, sod ini mahrojnya yaitu berasal dari asnani laswi, dari gigi dan gusi. Kemudian ada thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki pergeseran. Kemudian wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus atau hamas. Dan tentunya pada wad'ut tajwi fil faminya atau dari sifat suara tersebutnya yaitu mafhum atau berat gitu. Tebal. Kemudian selanjutnya yaitu ada huruf dhad. Sama seperti shod, mahrojnya yaitu berasal dari asnani laswi. Kemudian sedangkan dari keluarnya udaranya yaitu infijari atau bisa disebut dengan dari tenggorokan gitu. Kemudian wad'ul autari sautiyahnya yaitu majhur atau jahar gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada huruf to. Huruf to ini mahrojnya yaitu berasal dari asnani laswi, gigi dan gusi. Sedangkan thariqatu hurujil hawanya yaitu berasal dari infijari, tenggorokan. Dan wad'ul autarinya mahmus, kemudian wad'ut tajwi fi faminya mafkhum. Kemudian ada huruf dho. Dho ini mahrojnya yaitu berasal dari asnan, gigi, dho. Jadi ketika kita mengucapkan dho, lidah itu menyentuh kepada gigi bagian depan gitu, dho. Makanya mahrojnya itu asnan. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki ataupun pergeseran, dan sifat dari huruf tersebut yaitu majhur atau ya ketika pita suara dalam pengucapan tersebut majhur itu jahar, terdapat getaran atau tekanan. Kemudian ada juga huruf ghin. Ghin ini ain maaf. Ada huruf ain. Ain ini mahrojnya yaitu halqi. Karena bisa juga kita ketahui juga bahwasanya ain itu merupakan huruf dari izhar yang mana mahrojnya terdapat dari tenggorokan gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki, dan wad'ul autari sautiyahnya majhur, jahar, dan sifat dari suara tersebut tipis. Kemudian selanjutnya ada huruf ghin. Ghin ini mahrojnya tobqi. Tobqi ini merupakan bagian dari tenggorokan juga gitu, sama seperti ain. Kemudian dari thariqatu hurujil hawanya, dari cara keluarnya udara yaitu ihtikaki, adanya pergeseran juga. Dan wad'ul autari sautiyahnya yaitu jahar atau terdapat tekanan gitu. Kemudian selanjutnya ada huruf fa. Fa ini mahrojnya yaitu syafawi asnani, yaitu bibir dan gigi gitu. Dapat kita contoh juga seperti ketika mengucapkan fa. Jadi si gigi ini, gigi bagian atas menyentuh bibir bagian bawah, fa gitu. Makanya mahrojnya berasal dari syafawi asnani. Kemudian dari thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki, dan wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus. Kemudian sifat dari suara tersebut yaitu marku. Kemudian selanjutnya ada huruf qaf. Qaf ini sama berasal dari tenggorokan gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu infijari, yaitu terdapat letupan. Kemudian wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus, hamas. Kemudian selanjutnya ada huruf kaf. Kaf ini mahrojnya yaitu tobqi, sama seperti huruf-huruf sebelumnya yang huruf ghin. Kaf ini berasal dari mahrojnya dari tenggorokan gitu, salah satu bagian tenggorokan, dan dalam pengucapannya yaitu infijari, ada letupan gitu. Dan wad'ul autari sautiyahnya yaitu mahmus. Kemudian sifat suaranya yaitu marku. Kemudian selanjutnya ada huruf lam. Lam ini mahrojnya yaitu laswi
atau gusi gitu. Seperti kita mengucapkan juga lam, lidah juga menyentuh pada gusi dan dekat dengan langit-langit kan. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit. Kemudian wadul autari sautiyahnya majhur atau jahar. Kemudian selanjutnya yaitu slide terakhir, ada huruf mim. Huruf mim ini maharojnya yaitu syafawi. Dapat kita contohkan juga ketika mengucapkan mim yang berperan besar yaitu bagian lidah gitu, kedua lidah. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit, pertengahan. Kemudian wadul autari sautiyahnya yaitu majhur atau jahar. Kemudian sifat dari suara tersebut itu markuk. Kemudian selanjutnya ada huruf nun. Nun ini mahrojnya yaitu latwi, gusi. Seperti kita mengucapkan nun juga, nun, lidah itu menyentuh pada gusi yang dekat dengan langit-langit gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit dan wadul autari sautiyahnya majhur, dan sifat suara tersebut itu markuk. Kemudian selanjutnya ada huruf wawu. Sama halnya seperti huruf mim, wawu juga berperan maharojnya itu berperan dari bibir syafawi. Dapat kita contohkan juga ketika kita mengucapkan wawu, yang bergerak itu bibir wawu gitu. Jadi dalam mengucapkan wawu yang berperan besarnya yaitu bagian bibir dengan digerakkan gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit. Kemudian wadul autari sautiyahnya majhur dan wadul tajwid fil faminya markuk. Kemudian huruf H. Huruf H besar maharojnya yaitu berasal dari hanjari, tenggorokan, sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya H itu merupakan huruf idhar. Dan thariqatu hurujil hawanya yaitu ihtikaki, pergeseran. Kemudian wadul autarinya sautiyah yaitu mahmus, dan wadul tajwid fil faminya markuk. Kemudian huruf terakhir yaitu ada huruf ya, maharojnya yaitu ghori, ataupun langit-langit atas gitu. Kemudian thariqatu hurujil hawanya yaitu mutawasit, wadul autarinya sautiyahnya yaitu majhur, jahar. Kemudian wadul tajwid fil faminya markuk.